Teman-teman mahasiswa S1 akuntansi baik reguler pagi maupun malam yang ngambil mata kuliah Principles of Financial Accounting, pertemuan kali ini akan kita bicarakan terkait dengan differential dan accrual. Nah, apa toh yang dikaitkan dengan differential maupun accrual atas munculnya akun ya nantinya ketika transaksi itu muncul. Nah, bagaimana nanti pengakuan dan pengukurannya. Nah, ketika kita bicara post differential ya, ada kalanya ya biaya yang kita bayarkan itu belum tentu jasa yang kita terimakan sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Begitu juga ketika kita menerima pendapatan, apakah pendapatan yang kita terimakan itu berdasarkan jasa yang sudah kita keluarkan. Nah, begitu juga ketika kita bicara perlengkapan ya, ketika perlengkapan yang kita pakai selama satu periode akuntansi atau perlengkapan yang kita beli selama yang kita praktekkan di dalam praktek bisnis itu semua dipakai. Nah, sehingga pasti ada sisa dari pembelian perlengkapan itu sendiri. Nah, ketika kita bicara post differential ada biaya yang dibayarkan. Dalam artian apa? Biaya sudah kita bayarkan di muka, tapi ada beberapa pekerjaan di mana itu belum diselesaikan. Nah, di sini ketika kita bicara dibayar di muka ya, ada dua metode nanti ketika kita akan melakukan penyatatan, apakah nanti menjurus ke aktiva dalam pencatatannya atau digolongkan sebagai biaya atau raba rugi. Nah, misalnya di sini di 1 Desember 2023 Rumah Sakit Dr. Hilmi ini membayar biaya pendidikan komputer untuk 6 bulan sebesar 6 juta. Nah, karena di sini ya di dalam transaksi ini melebihi masa tutup buku di mana 31 Desember 2023 rumah sakit atau perusahaan ini akan membuat statement keuangan yang benar, relevan sesuai dengan transaksi yang terjadi di sini. Nah, biaya komputer ini dibayarkan ketika 1 Desember untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, bagaimana nanti perusahaan akan melakukan atau mengakui adanya beban atau biaya dibayar di muka di sini. Nah, sehingga terkait dengan biaya dibayar di muka yang mana sebagai kategori dari post differential tadi ya, ketika dilakukan jurnal pencatatan terjadinya pembayaran di sini ya untuk membedakan pendidikan dibayar di muka atau beban dibayar di muka pada kas sebesar 6 juta gitu ya, karena memang ada kalanya biaya itu sudah dikeluarkan tapi jasa itu belum diselesaikan karena memang dari kasus tadi adalah untuk 6 bulan. Nah, di sini perusahaan akan melakukan adjustment atau jurnal penyesuaian atas biaya yang sudah dikeluarkan tadi. Nah, sehingga di tanggal 31 Desember 2023 akan mengakui adanya beban itu ya selama 1 bulan. Lah, dari mana 1 juta? Ya 1/6 kali 6 juta. Karena memang dari jasa tadi bahwa biaya ini adalah untuk 6 bulan. Nah, dibayarkan di 1 Desember. Nah, tentunya ketika terjadi adjustment atas pengakuan adanya biaya tadi, yang diakuinya adalah sebesar 1 juta. Nah, kemudian Anda harus membuat ini ya terkait dengan akun tadi ya, akun adanya biaya pendidikan dibayar di muka, di mana
dari 1 Desember terjadinya pembayaran di muka tadi 6 juta di debit, kemudian saldonya debit 6 juta, kemudian dari jurnal penyesuaian ya, dari jurnal penyesuaian 31 Desember itu ternyata beban atau biaya yang dibayarkan itu baru 1 juta, sehingga apa? Yang menjadi sisa di periode berikutnya itu 5 juta. Nah, ini masuk akun real nantinya yang masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, sedangkan di biaya pendidikan ya, biaya pendidikan itu dari jurnal penyesuaian sampai dengan 1 Desember 1 bulan ya, 1 Desember sampai dengan 31 Desember yang merupakan beban itu adalah 1 juta. Nah, ini yang dikatakan sebagai biaya di muka termasuk post deferral, yang dimana apa? Biaya yang sudah dikeluarkan itu belum tentu biaya itu untuk beberapa periode yang diakui sebagai biaya itu cuma periode-periode tertentu. Nah, begitu juga terkait dengan pendapatan di muka ya. Metodenya sama, apakah nanti pendekatan ke neraca laporan posisi keuangan atau ke pendekatannya ke biaya atau ke rugi laba. Nah, intinya sama, ketika itu menjadi sebuah pendapatan berarti kita bicara kas ya, bicara kas pada pendidikan diterima di muka 6 juta. Begitu juga ketika kita membuat pengakuan atau adjustment terhadap transaksi ini yang diakuinya bukan 6 juta tetapi 1 juta, karena memang di akhir periode atau 31 Desember yang merupakan pendapatan itu bukan 6 juta tetapi 1 juta. Dari mana? Dari 1/6, karena memang 6 juta itu untuk 6 bulan, di mana pada 1 Desember itu diterimakan uang, di mana uang ini adalah untuk 6 bulan ke depan. Nah, sehingga yang diakui sebagai beban, terkait dengan pendapatan itu bukan 6 juta tapi 1 juta. Nah, ini kemudian dibuatkan jurnal penutup atas pendapatan. Karena apa dibuat jurnal penutup? Karena ini yang diakui nanti sebagai beban atau biaya gitu ya. Kemudian perlengkapan ya. Ketika kita membeli perlengkapan, tentunya perlengkapan itu masih tersisa gitu ya. Tersisa pada akhir tutup buku. Nah, di sini Anda harus melakukan pengakuan. Berapa yang masih tersisa? Berapa yang masih yang sudah dipakai? Karena memang akan dibuat adjustment nantinya. Beban atau biaya perlengkapan yang sudah digunakan berapa dari pembelian awal. Nah, sehingga yang nantinya dicatat sebagai sebuah saldo ya, saldo yang tentunya akan masuk ke dalam neraca itu ya selisih dari yang dipakai ya, dari pembelian dengan yang dipakai. Nah, sisanya itu yang nanti akan dimasukkan ke neraca. Yang menjadi beban yaitu yang sudah dipakainya. Nah, terkait dengan post accrual, ya biaya dicatat pada saat dibayarkan, ya tentunya pada saat akan mengakui biaya-biaya yang dikeluarkan, ya pada saat biaya itu dibayarkan itu baru dicatat. Begitu juga ketika menerima pendapatan, nah, pendapatan itu baru akan dicatat ya ketika apa pendapatan itu diterimakan. Nah, ini sebagai contoh dari simulasi ya, ketika gaji Desember 2023 sebesar 2 juta ini baru dibayarkan di 3 Januari 2024, maka di 31 Desember itu memunculkan adanya kewajiban atau adanya utang gaji. Nah, tentunya ketika dibuat adjustment penyesuaian terkait dengan post accrual tadi, pada saat dibayarkan ya utang gaji pada kas. Nah, ini yang terkait dengan post deferral maupun accrual. Terima kasih.